Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Pada video kali ini kita akan kembali membahas perihal tenaga kerja asing. Setelah 2 video terakhir, kita membahas tentang tenaga kerja asingnya. Yang kita bahas adalah tenaga kerja asing, syarat-syarat masuk, dan terus juga pekerjaan-pekerjaan apa saja yang diizinkan diduduki oleh tenaga kerja asing, dan pekerjaan-pekerjaan dan jenis-jenis jabatan apa saja yang tidak boleh sama sekali diduduki oleh tenaga kerja asing, yaitu adalah tenaga-tenaga kepersonaliaan seperti HRD, manajer HRD, direktur personalia, manajer personalia, dan pembinaan tenaga kerja, dan pewawancara ketenaga kerjaan, dan yang lain-lain. Ada sekitar 18 telah kita bahas. Pada video kali ini adalah kita ingin membahas ada pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Nah, ada kompensasinya teman-teman kalau pengusaha ingin menggunakan tenaga kerja asing. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, mohon tetap mendukung channel Timson Simamora dengan cara like, komen di bawah video ini, dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru berkunjung, dan juga jangan lupa membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan video-video lanjutan dari channel Timson Simamora. Dan jangan lupa juga teman-teman memberikan komentar sesuai dengan isi video supaya tetap bisa berguna untuk perkembangan channel ini, dan berikan masukan jika ada yang mau memberikan masukan demi perkembangan channel Timson Simamora ini. Baik teman-teman, kita lanjut. Pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Nah, setiap pengusaha yang mau mempekerjakan tenaga kerja asing atau mendatangkan tenaga kerja dari luar, baik itu tenaga ahli maupun itu sebagai manajer di lapangan atau kepala operasi, itu semua ada kompensasi yang dibayarkan ke negara. Kalau contohnya dia di provinsi, maka dibayar ke provinsi, ke pemerintah provinsi. Kalau dia di kabupaten, maka dibayarkan ke pemerintah kabupaten sebagai pendapatan daerah. Tetapi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing ini dikecualikan dalam artian tidak membayar dana kompensasi ini bagi instansi pemerintah. Itu yang pertama, instansi pemerintah, terus juga perwakilan negara asing itu berarti duta besar, ya kan? Duta besar, terus diplomatnya itu tidak berlaku untuk itu. Terus badan internasional itu seperti apa? Seperti PBB, ya, IMF. Kalau ada pekerjanya di sini, karyawannya bekerja di Indonesia, perwakilannya itu tidak membayar. Terus lembaga sosial, seperti lembaga sosial itu apa ya? Lembaga Caritas, itu lembaga sosial yang memang mau membantu. Contoh seperti kemarin terjadi di Sulawesi tsunami atau gempa, di Aceh ada gempa. Nah, ada lembaga sosial dari luar negeri datang, dan ada timnya didatangkan sebagai koordinator pekerjanya atau dokter-dokter yang didatangkan. Nah, itu tidak berlaku untuk pembayaran dana kompensasi. Jadi mereka tidak perlu bayar. Terus adalah lembaga keagamaan. Nah, lembaga keagamaan itu seperti contohnya kiai yang datang dari luar, atau pastor yang datang, atau pendeta dari luar negeri ditugaskan di sini. Nah, untuk berkhotbah atau untuk dalam rangka pengembangan agama. Nah, itu tidak membayar dana kompensasi untuk tenaga kerja asing. Terus juga adalah jabatan-jabatan tertentu di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, adalah sebagai ketua yayasan, ya, yayasan atau pembina di yayasan dari luar negeri,
ditempatkan oleh yayasan, maka itu tidak berlaku untuk pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Nah, itu tidak diwajibkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa sih dana kompensasi yang dibayarkan seorang pengusaha untuk mendatangkan satu orang tenaga kerja asing? Nah, di dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 yang baru yang baru ditetapkan tahun 2021 ini, besaran dana yang digunakan untuk mendatangkan satu orang tenaga kerja asing adalah $100 per orang, per jabatan, per bulan. Nah, itulah yang harus ditanggung oleh pengusaha dalam mendatangkan tenaga kerja asing. Berarti kalau $100 per jabatan, per orang, per bulan, kurang lebih berarti kalau kita kalikan kurs dolar, ini dolar Amerika ya teman-teman, dolar Amerika, kalau 14.000 saja, dibulatkan 14.000 saja, kalau dia kontrak 5 tahun, kalau 14.000 $100 berarti 1.400.000 per bulan, per orang, per jabatan. Nah, kalau dia kontrak 5 tahun berarti kurang lebih 14.000 itu 1.400.000 dikali 60 bulan. Berarti kurang lebih dia 84 juta lah. 84 juta satu orang per jabatan dalam satu kontrak. Contohnya kalau kontrak 5 tahun. Nah, itu yang harus ditanggung oleh pengusaha, pemberi kerja, katakanlah pemberi kerja. Kalau di undang-undang namanya pemberi kerja. Itu yang harus dibayarkan sebagai pendapatan daerah. Jadi namanya dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Jadi DKP-TKA. Nah, itu yang harus dibayarkan oleh pengusaha sebelum pas pada saat pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, kalau didatangkan 10 orang, 84 juta dikali 10. Kalau rata-rata kontraknya 5 tahun per orang. Tapi biasanya adalah maksimal 5 tahun. Dan ada yang sampai 2 tahun saja, ada setahun, tetapi jarang. Biasanya langsung full sekaligus 5 tahun. Nah, kalau 10 orang. Tapi kadang-kadang dalam satu perusahaan lebih dari 10 orang kalau tenaga kerja asing. Nah, $100 ini diberikan ke pemasukan negara. Kalau dia di kabupaten ya di kabupaten bagi pendapatan daerah, ke provinsi. Nah, kira-kira itu teman-teman yang besaran kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Nah, pengusaha juga mempekerjakan tenaga asing kurang-kurang lebih ya harus membayar di awal ya. Jadi pada saat mereka mengurus rencana kerja penggunaan tenaga kerja asing dan dihitung, di situ sudah ditanyakan semua, siapa namanya, alamatnya, apa jabatannya, apa pendidikannya, keahliannya apa, terus dan dipekerjakan di daerah mana, berapa lama di Indonesia. Nanti itu sedetail mungkin ditanyakan. Nah, nanti dari situ baru muncullah biaya yang tadi dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Di situ baru dikalkulasi keseluruhan. Nanti kan di situ ketahuan kontraknya. Pendidikannya apa, keahliannya apa, pengalamannya apa. Nah, yang paling penting itu teman-teman, ini perlu diketahui. Nah, tenaga kerja yang didatangkan dari luar oleh pengusaha ada mensyaratkan pengalaman minimal 5 tahun di bidang jabatan yang akan dia duduki. Kalau contohnya kepala produksi di garment, berarti dia harus memiliki pengalaman kepala produksi di garment di luar sebelumnya, sebelum masuk ke Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan surat-surat yang valid ya, nanti akan dikasih surat pengalaman, buktinya bahwa dia ahli di situ, nanti ada ijazah diberikan.
dan juga nanti semuanya. Nah, dari situ nanti baru diterbitkan visa, nanti visa untuk kerjanya. Nah, itu teman-teman, jadi lumayan ya teman-teman kalau seorang pengusaha mendatangkan tenaga kerja ahli tenaga kerja asing. Jadi dia harus banyak mengeluarkan uang untuk itu. Selain dana kompensasi yang dimasukkan ke negara $100 per orang per jabatan per bulan, juga dia harus bayar gaji si tenaga kerja asing ini. Dan itu nominalnya tergantung negosiasi antara pengusaha dengan TKA-nya. Tergantung juga kontraknya, berapa lama kontraknya. Nah, itu teman-teman masalah dana kompensasi yang akan dibayarkan ke negara. Jadi lumayan yang dibayarkan ke negara, $100 per orang per jabatan dan per bulan. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Kalau dirasa perlu dan bermanfaat, minta bantu untuk di-share video ini oleh teman-teman supaya yang lain juga memahami dan mendapat informasi tentang kompensasi penggunaan tenaga kerja asing ini. Dan jangan lupa juga teman-teman mendukung channel Timson Simamora, tetap like, di komen di bawah video ini, lalu di subscribe, dan jangan lupa membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan video-video lanjutan dari channel Timson Simamora. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan tetap jaga kesehatan di masa PPKM ini supaya kita tetap sehat walafiat dimanapun berada dan tetap bisa berkarya dengan baik. Salam.